paku atau pakai pecahan kaca atau apapun itu yang dia ikat menjadi satu, tentunya dengan media mungkin rambut atau lain sebagainya, eee, dia buntel pakai kain putih, nah dia tunjukkan untuk orang-orang tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, kembali lagi dengan kami di Paguyuban Nur Ahad. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas masalah sihir perusak rumah tangga. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan yang dimaksud sihir perusak rumah tangga itu seperti apa, tentunya seperti biasa jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Baik, masuk ke pembahasan. Jadi yang dimaksud sihir perusak rumah tangga itu seperti apa? Namun sebelum kita masuk ke sana lebih jauh, yang dimaksud sihir ini sebetulnya adalah sama halnya dengan santet tadi. Santet itu tentunya adalah ilmu hitam, ilmu yang dipakai atau dipelajari para dukun-dukun itu untuk menebarkan kebatilan, untuk menebarkan hal-hal yang tidak baik. Jadi sebelum masuk ke sana, arahnya ke perusak rumah tangga, jadi proses terjadinya santet itu sendiri seperti apa sih kan begitu. Jadi kalau bicara masalah santet ini kan kompleks. Jadi sebetulnya santet itu pemahamannya banyak. Namun berkaitan dengan mudorot tadi yang perusak tadi sebetulnya santet itu adalah media media penyakit atau apapun itu wujudnya bisa nanti kita pakai maaf ya mungkin yang make itu bisa dia pakai kodok buluk, kodok yang beracun itu, atau mungkin dia pakai jarum, atau pakai paku, atau pakai pecahan kaca, atau apapun itu yang dia ikat menjadi satu, tentunya dengan media mungkin rambut atau lain sebagainya, eee, dia buntel pakai kain putih, nah dia tunjukkan untuk orang-orang tertentu, kan begitu. Nah, kalau bicara masalah logika, tentunya tidak akan mungkin paku, beling, kaca, bahkan katak buluk yang hidup itu bisa masuk ke dalam diri manusia, ke dalam tubuh manusia itu tidak masuk akal lah, tidak mungkin seperti itu. Namun berkaitan dengan ini bisa menjadi mungkin karena ini menyangkut atau berkaitan dengan tentunya jin-jin yang buruk tadi. Karena tentunya barang tadi dari hadapan si dukun bisa nyampe ke orang yang dituju, itu dibawa oleh jin. Jadi bukan diterbangkan dari sini bisa terbang sendiri kayak GPS begitu, tidak. Itu ada jin yang membawa ke alamat tujuan, kan begitu. Tujuannya, di mana, namanya siapa, dan lain sebagainya, seperti itu. Dan biasanya itu jarang sekali, sampai salah sasaran. Kenapa demikian? Karena sebetulnya yang dia olah adalah jabang bayi. Maksudnya jabang bayi itu asalkan si dukun tadi tahu nama lengkapnya siapa, binti siapa, itu bisa diarahkan ke sana. Karena makhluk halus tadi ngeceknya itu gampang dia sampai ke sana. Namun demikian kalau seandainya diarahkan ke si A atau si B atau si C, tentunya kan waktu mengarahkan atau waktu menjalankan itu kan di malam hari ya. Di malam hari biasanya ya jam-jam 12 lewat biasanya begitu. Biasanya mereka proses itu jam 12, terjadinya ya jam 12 lewat, jam setengah satu, jam satu, jam 2 seperti itu. Eee, Pernah kejadian saat, serangan itu terjadi, kalau ini pengakuan dari teman saya yang kebetulan mendapatkan musibah berkaitan dengan hal itu tadi. Jadi saat yang diserang itu kebetulan pas malam hari sedang melakukan sholat malam. Jadi lagi melakukan sholat malam, dia lagi khusyuk menjalankan ibadah saat serangan tadi datang, itu masuk ke dalam rumah, itu pengakuan si anak tadi teman saya, itu meledak. Jadi terdengar suara ledakan di atas genteng. Itu bukti bahwa
eh, Allah tidak ridho orang yang baik, yang berbuat baik itu diganggu oleh makhluk yang sebangsa itu. Namun demikian, berikutnya ada penyerangan lagi. Kebetulan juga si ibunya dari teman saya tadi lagi sholat malam. Namun saat ini sudah selesai, jadi tidak posisinya lagi sholat. Dia udah selesai sholat, lagi mungkin berdoa atau apa. Jadi serangan tadi masuk ke dalam rumah, namun tidak mengenai si ibu tadi, tidak mengenai yang diincar, namun mengenai keluarga yang di dalam rumah. Berkaitan dengan ini mengenai bapaknya, kan begitu. Nah, karena serangan tadi sudah ditunjukkan ke rumah yang dimaksud tadi. Jadi kalau seandainya meleset-melesetnya itu nggak kena yang dituju, pasti yang kena yang di dalam rumah itu. Jadi tidak mungkin beda rumah yang kena itu, tidak mungkin. Seperti itu. Makanya saya bilang tadi tidak akan mungkin salah sasaran, itu maksudnya bukan kok pasti yang kena itu yang dituju. Bisa saja meleset, namun melesetnya tetap masih di dalam rumah yang dimaksud tadi. Nah, itu berkaitan dengan yang menyakiti atau untuk membunuh lain sebagainya. Dan namun demikian ya perkara mati hidup tadi tetap kehendak Allah, kan begitu. Nah, sekarang ke santet atau sihir berkaitan perusak rumah tangga tadi. Jadi saat sihir atau santet tadi yang dapat merusak rumah tangga tadi, itu sebetulnya kalau dirasa itu tidak begitu kerasa. Kenapa demikian? Suatu contoh yang dimaksud itu adalah istrinya. Jadi ada, kita gambarkan saja ya, ini bukan pasti terjadi, tapi kita gambarkan ada seorang laki-laki yang mencintai si wanita istri orang lain tadi. Yang diinginkan kan berarti istrinya. Namun yang dikenakan sihir tadi itu suaminya. Namun yang dikenakan sihir kan suaminya, namun yang efek istrinya. Jadi istrinya itu melihat suaminya itu nggak tahu kenapa bencinya luar biasa, kan begitu. Dia ada rasa benci, dia ada rasa tidak senang dan lain sebagainya. Tujuannya adalah apa? Tujuannya ya supaya mereka pisah, supaya mereka berakhir bercerai seperti itu. Namun seandainya si istri tadi diruqyah ya tidak ngaruh, tidak ngefek gitu. Karena sebetulnya yang dimasuki media adalah suaminya tadi, kan begitu. Nah, apabila suaminya tadi diruqyah dan yang mengruqyah itu benar-benar bisa, ya insya Allah akan terangkat. Nah, tanda-tandanya apa? Biasanya ada mimpi-mimpi yang mungkin mencurigakan. Mungkin ada mimpi dililit ular atau apa lain sebagainya seperti itu. Itu berkaitan dengan eh, sihir perusak rumah tangga tadi. Nah, kalau caranya bagaimana supaya supaya kita terhindar dari hal-hal yang seperti itu, ya itu tadi. Kita sandarkan hidup kita ini semuanya itu hanya kepada Allah. Jadi pernah dulu saya sampaikan, kita tidur itu adalah kita latihan mati. Jadi kita tidak tahu nanti kita akan bangun kembali atau tidak. Maka dari itu selalu saya ingatkan, kalau saat kita mau tidur, kita harus berdoa terlebih dahulu. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah dengan menyebut asma Allah seperti itu. Jadi apapun yang terjadi, insya Allah kita ridho lillahi ta'ala. Kalau demikian ya mungkin serangan akan sulit untuk mengenai keluarga kita. Karena kita minta pertolongan, kita minta perlindungannya Allah. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Ada pertanyaan? Saya mau bertanya ini Mas, Iya. tapi bukan mengenai sihir tentang rumah tangga, merusak rumah tangga. Hmm. Tapi nggak kena sihir, cuman setiap hari ribut terus. Itu kayaknya kenapa itu Mas? Tapi bukan sihir. Iya. Makasih. Jadi berkaitan dengan itu, yaitu termasuk ujian hidupnya berkeluarga ya. Jadi contohnya begini, jadi saat saat dua sejoli, dua pasangan tadi itu masih tahap pendekatan atau tahap pacaran, itu pasti ada bisikan syaiton tadi. Bisikan apa? Bisikan untuk kita itu meninggalkan norma-norma aturan agama.
Maksudnya di sini adalah kita menjalankan atau melakukan dosa yang tentunya dilarang oleh agama saat kita masih pacaran atau masih pendekatan. Maka dari itu di Islam kan sebetulnya diharamkan pacaran kan begitu. Karena itu tadi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Nah, kalau seandainya itu terjadi otomatis itu kan piala, ya kemenangannya si eh, setan tadi karena bisa menjerumuskan kita ke jurang kesesatan, ke jurang yang nista tadi. Begitu juga dengan saat kita sudah berkeluarga. Jadi saat kita sudah berkeluarga, itu tentunya godaannya atau bisikannya pasti bertentangan dengan saat kita masih pacaran. Saat kita masih pacaran, saat kita masih pendekatan, itu pasti godaannya untuk kita itu eh, bermanja-manja, terus bermesra-mesraan seperti itu. Godaannya seperti itu, bisikannya seperti itu. Sampai tingkatan yang tertinggi tentunya ya itu tadi berbuat yang tidak semestinya tadi seperti itu. Lah berkaitan dengan itu tuh sebaliknya saat kita sudah berumah tangga itu bisikannya seperti itu supaya kita itu ya cekcok, supaya kita itu selalu tidak sependapat, supaya kita itu mempunyai pikiran yang berbeda. Dalam hal ini tentunya seorang laki-laki pasti mempunyai ego yang tinggi karena merasa sebagai kepala keluarga dia mempunyai wewenang untuk menentukan pendapat, namun sebagai seorang istri itu merasa apapun yang dicurahkan seorang suami itu selalu tidak ada apa-apanya kan begitu. Suatu contoh begini, seandainya kita itu baik terhadap istri atau kita selalu memuliakan istri selama 1 tahun penuh, saat kita ada cacatnya sekali saja itu pasti kita sudah ya yang diungkit ya cacatnya tadi, bukan bukan baiknya kita begitu. Karena itu tadi itu adalah godaan dalam rumah tangga. Namun yang perlu diingat kita berumah tangga itu bisa awet, bisa bertahan lama utuh itu ya karena adanya rasa saling mengalah, saling toleransi, saling mengerti. Karena namanya juga rumah tangga. Rumah itu adalah wadah, tangga itu adalah tingkatan. Jadi di dalam rumah tadi kita berdua itu berjalan selaras menaiki tingkatan tangga tadi untuk menjadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Seperti itu. Tentunya ya dalam semua hal. Dalam hal ini yang kita utamakan adalah ya bahwa berkeluarga tadi itu adalah sunnah Rasul. Jadi untuk menentramkan diri kita dari perbuatan yang tidak semestinya, dari perbuatan yang tidak diridhoi Allah seperti itu. Tapi itu berkaitan dengan yang bukan sihir tadi tentunya. Ada yang lain? Terus itu solusinya gimana Mas bagi orang yang sudah menikah yang bertengkar terus, cekcok terus? Terima kasih. Ya, kalau bicara masalah solusi, tadi di depan juga saya sampaikan harus ada saling mengalah dan lain sebagainya. Yang paling utama adalah sadar diri, sadar posisi. Maksudnya sadar diri, sadar posisi itu bukan kok kita yang merasa paling tinggi atau kepala keluarga paling tinggi, istri paling rendah, tidak. Jadi antara istri dan suami itu adalah mempunyai tempatnya masing-masing, mempunyai porsinya masing-masing untuk saling melengkapi. Begitu. Jadi tinggalkan ego. Ingat kalau namanya keluarga itu ya berarti ibarat tangan kanan dan tangan kiri. Tidak mungkin semuanya itu bisa dikerjakan hanya satu saja. Kan begitu. Makanya bahasanya itu kalau orang Jawa membahasakan istri itu adalah garwo. Garwo itu kalau diartikan sigaraning nyowo. Jadi sigaraning nyowo itu garwo. Jadi ibaratnya sebelah jiwa kita. Begitu. Itu tadi, kalaupun ada kurangnya, ada apapun itu, seorang suami, seorang kepala keluarga, kalau kita ridho, itu adalah takdirnya Allah yang harus kita jalani, insya Allah kita akan mendapatkan ridhonya dari Allah. Begitu juga dengan seorang istri, jangan mentang-mentang saat marah, saat ini, saat itu, lain sebagainya, suami diam saja terus merasa menang. Tidak. Harus perlu diingat,
Apabila dia berani membentak seorang suami dan suami tadi tidak ridho, tentunya itu juga tidak menjadi ridhonya Allah bagi seorang istri. Jadi, saling mengingat dan saling berhati-hati. Seorang suami juga harus menjaga, hati, menjaga lesannya, begitu juga dengan seorang istri. Jadi, sekecil apapun, sebesar apapun upaya seorang suami yang sudah diberikan kepada seorang istri, silahkan dihargai, dihargai sebaik mungkin. Karena seorang istri ini sangat 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 mudah sekali mencari, pahala dari seorang suami. Dia mencucikan baju suami, itu pahala. Dia senyum kepada suami, itu pahala. Dia mencium tangan suami, itu pahala. Namun perlu diingat, apabila suami tidak ridho, itu pun juga bisa menjadikan seorang istri tadi, mendapatkan dosa yang luar biasa. Jadi, kita memposisikan diri kita pada tempatnya yang masing-masing yang tentunya pas, dengan cara kita, eee, tingkatkan iman kita, apapun yang terjadi di rumah tangga kita, baik buruk itu adalah kehendak Allah. Kita ambil hikmahnya yang baik, saling mengalah, mudah-mudahan nanti bisa ketemu jalan yang diinginkan sesuai dengan ridho Allah tadi tentunya. Yang lain? Cukup ya? Oke, terima kasih. Mungkin itu saja berkaitan dengan, sihir perusak rumah tangga tadi. Eee, Mungkin masih sebetulnya masih ada yang perlu dibahas ya berkaitan dengan sihir tadi, antisipasinya seperti apa dan lain sebagainya. Cuman yang paling pokok, paling utama, yang paling saya maksud paling bagus, ya tentunya adalah berdoa tadi, berpasrah diri kepada Allah. Karena berkaitan dengan yang lain tentunya adalah itu berkaitan dengan ilmu spiritual. Jadi saya anggap, itu tidak perlu dibahas. Yang paling utama adalah yang bisa dilakukan semua orang, tentunya yang beriman adalah berdoa berpasrah diri kepada Allah. Selalu mengingat Allah di dalam setiap langkah kita, bahkan saat kita mau tidur itu tadi. Mungkin itu saja, saya ingatkan yang terakhir kali seperti biasa, bahwa kebenaran yang hakiki itu hanya hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kalau ada salah ucap kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.